Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa Yerusalem memainkan peran sentral dalam peristiwa akhir zaman, tetapi tidak seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Pada Wahyu pasal 11 berbicara tentang kota suci yang diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain selama periode 42 bulan. Kitab ini menggambarkan dua saksi yang bernubuat di Yerusalem dan kemudian dibunuh. Mayat mereka tergeletak di jalan kota besar. Itu secara kiasan disebut Sodom dan Mesir. Tempat Tuhan mereka juga disalibkan. Frasa terakhir memperjelas bahwa kitab ini berbicara tentang Yerusalem karena di sanalah Yesus yang katanya disalibkan. Namun perhatikan sesuatu yang mengejutkan. Yerusalem dibandingkan dengan Sodom dan Mesir, inilah sebenarnya arti Sodom yang melambangkan amoralitas seksual dan kesombongan. Mesir melambangkan penindasan dan perbudakan. Ini menjelaskan bahwa maksud dari pernyataan itu, ternyata Yerusalem di akhir zaman akan dicirikan seperti hal tersebut. Coba Anda lihat Yerusalem modern saat ini. Anda melihat sebuah kota yang terpecah belah, konflik agama terus-menerus, korupsi politik merajalela, di mana kesenjangan kekayaan sangat besar, di mana tiga agama besar mengklaim hak eksklusif atas tempat-tempat suci yang sama. Yesus atau Nabi Yesus alaihissalam bernubuat tentang nasib Yerusalem. Dalam Lukas 21, ia berkata, ketika kamu melihat Yerusalem dikepung oleh pasukan musuh, kamu akan tahu bahwa kehancuran sudah dekat. Ia berkata akan ada kesusahan besar di negeri ini dan kemurkaan atas bangsa ini. Mereka akan jatuh, hancur oleh senjata, dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain sampai masa bangsa-bangsa lain itu digenapi. Ini adalah nubuat. Dan Anda lihat sekarang, Yerusalem diperebutkan di dunia. Kota ini telah menjadi pusat perang, pemberontakan, konflik internasional selama beberapa dekade. Setiap rencana perdamaian gagal, setiap upaya penyelesaian gagal, dan situasi semakin tegang, bukannya mereda. Konflik Israel dan Palestina tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Kekuatan regional seperti Iran atau Persia secara terbuka menyuruhkan untuk melawan semua penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Dan kota ini berada di atas tong mesiu yang dapat meledak kapan saja. Namun, disinilah nubuat menjadi lebih spesifik tentang urutan peristiwanya. Menurut Daniel pasal 9 dan Wahyu pasal 13, seorang penguasa terakhir yang kita sebut anti-Kristus atau binatang buas akan membuat perjanjian dengan banyak orang selama 7 tahun. Di tengah periode 7 tahun akan terjadi pengingkaran perjanjian. Dan dia mendirikan apa yang disebut kekejian yang kejam di Yerusalem. Peristiwa ini memicu kesengsaraan besar. Periode penderitaan terburuk yang pernah dialami dunia itu sudah terjadi di Gaza saat ini. Artinya, Yerusalem menjadi titik awal konflik terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Binatang buas itu, yaitu penguasa sekarang yang di Yerusalem, ia akhirnya mengaku sebagai Tuhan atau Dajjal di dalam Islam, duduk di bait suci dan menuntut penyembahan. Dan mereka yang menolak akan menghadapi penganiayaan dan kematian. Inilah sebabnya Nabi Yesus alaihissalam memperingatkan orang-orang Yudea bahwa ketika mereka melihat kekejian yang membinasakan itu berdiri, mengangkang, dan berjaya, mereka harus segera melarikan diri ke pegunungan tanpa perlu kembali untuk mengambil harta benda mereka. Nabi Yesus alaihissalam bersabda akan menjadi itu hari-hari penuh kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, dengan menghubungkan sebuah ini, apa yang disampaikan di Alkitab tentang kota-kota mana saja yang akan runtuh lebih dulu, urutannya semakin jelas. Yang pertama, sistem ekonomi yang berpusat di kota besar, para pedagang. Di sini disebut Babelonia. Tetapi di zaman sekarang Babelonia sudah meluas sampai ke negara barat. Karena ada kemiripan kota Babel zaman dulu dengan kota Babel modern sekarang ini, yaitu Babel kota pedagang. Ya, dan sekarang kita melihat kota pedagang banyak terdapat di kota-kota barat. Sistem keekonomian dan sistem keuangan global yang diwakili kota tersebut hampir mirip dengan kota Babel di masa-masa periode sebelum Masehi. Hasilnya adalah sama seperti kejadian yang pernah terjadi di kota Babel sebelum Masehi. Kota Babel modern
yang diwakili oleh negara-negara barat saat ini akan terjadi kekacauan ekonomi. Sistem politik keagamaan yang diwakili oleh Roma bangkit berkuasa di tengah kekacauan ini, menawarkan solusi dan persatuan. Sistem ini sangat buruk. Dan terakhir, otoritas keagamaan ini setelah mengokohkan kendali, menjanjikan perdamaian dan keamanan, tetapi berujung pada kekacauan dan ketakutan. Dan terjadilah periode di mana perjanjian dibuat di Yerusalem. Perjanjian damai yang akhirnya tampaknya menyelesaikan konflik Timur Tengah. Memulai hitungan mundurnya selama 7 tahun. Selama 3,5 tahun dari 7 tahun tersebut tampaknya membaik. Dunia merayakan pemimpin yang membawa perdamaian. Perekonomian mulai pulih di bawah sistem baru. Namun, itu hanya fator morgana. Segalanya berubah. Perjanjian ini dilanggar. Binatang buas yang berdiri kokoh yang mengaku-ngaku sebagai Nabi Yesus alaihissalam alias Dajjal ini menunjukkan sifat aslinya. Yerusalem menjadi pusat penganiaya terhadap orang-orang yang beragama. Kota-kota pesisir dan pulau-pulau menghadapi penghakiman yang digambarkan dalam kitab Wahyu, yaitu tsunami, gempa bumi, dan bencana yang menghancurkan jalur pelayaran dan jaringan perdagangan yang menjadi tumpuan ekonomi global. Detail yang terlewatkan oleh orang-orang sebenarnya tersembunyi di balik layar cerita. Tetapi hal itu mengharuskan kita terus membaca dengan seksama. Kita teliti, mari kita tunjukkan. Saya tunjukkan apa yang tersembunyi dalam Alkitab. Dalam Wahyu pasal 17 terdapat deskripsi yang sangat penting untuk memahami kota mana yang ditandai untuk dihancurkan. Di sini disebutkan binatang buas atau pemimpin bejat yang lahir saat itu akan muncul dari jurang maut dan menuju kebinasaan. Dan mereka yang ada di bumi takjub akan dia. Dan dia terasa seperti seorang Mesias. Namun sebenarnya dia adalah binatang yang buas. Rasa ini dalam Alkitab ini menggambarkan suatu sistem atau kekaisaran yang pernah ada di masa lalu dan terjadi lagi di masa modern. Itu akan bangkit dalam bentuk baru. Kebangkitan kekaisaran yang kejam ini mengikuti struktur kekuasaan kuno, tapi di dunia modern akan terbentuk kembali kekuasaan seperti kekuasaan Romawi, namun akhirnya runtuh. Ini digambarkan seperti Uni Eropa yang berusaha sekarang ini membangun kembali kekuatannya, telah menciptakan mata uang tunggal euro, membangun pemerintahan yang berpusat di Brussels. Mereka telah membuka perbatasan antar negara, dan akhirnya semua itu berujung pada titik awal kekuatan, yaitu Roma, di mana Roma adalah bukannya sebuah kekaisaran tetapi sedang direformasi tepat di depan kita. Model baru, produk lama, model baru. Dan inilah yang menarik. Dalam pasal 7 Daniel menggambarkan 4 binatang buas yang mewakili 4 kerajaan. Binatang buas keempat digambarkan menakutkan, mencekam, dan sangat kuat dengan gigi besi yang besar. Ia merumukkan dan melahap mangsanya serta menginjak-injak apapun yang tersisa. Ia berbeda dari semua binatang buas sebelumnya dan memiliki 10 tanduk. Para sejarawan sepakat bahwa binatang buas keempat ini mewakili Roma, dan ke-10 tanduk itu dalam kitab Daniel mengatakan mereka adalah 10 raja yang akan datang dari kerajaan ini. Setelah mereka, seorang raja lama akan muncul. Berbeda dari sebelumnya, ia akan menaklukkan 3 raja. Sekarang mari kita lihat Uni Eropa, berasal dari negara-negara pendiri inti dan telah berkembang hingga mencakup banyak negara. Nubuat tersebut berbicara tentang 10 raja atau kerajaan yang membentuk fondasi kekaisaran yang bangkit kembali ini. Kemudian muncullah seorang pemimpin terakhir yang mengkonsolidasikan kekuasaan dengan menaklukkan 3 di antaranya. Kita belum melihat hal ini terjadi, tapi strukturnya sudah siap dan akan terwujud dalam waktu dekat. Yang dibutuhkan hanyalah krisis besar, keruntuhan ekonomi, perang, pandemi. Demikian. Semoga apa yang saya jelaskan ini membuka mata hati pikiran Anda. Silakan komen, like, dan subscribe jika Anda suka. Terima kasih.